Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai pengelolaan keuangan di salah satu UMKM lokal, yaitu Warung Sayur Rizky Jaya yang berlokasi di Pasar Terbangan, Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Salviana dengan NIM 20240082224. Dan saya Skolastika Estena dengan NIM 20240082229. Sebelum memasuki materi dan kami menjelaskan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu UMKM. UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah usaha warung sayur seperti yang dijalankan oleh Pak Rizky. Namun, meskipun skalanya kecil, warung sayur menghadapi tantangan yang besar, seperti harga sayur yang berubah-ubah setiap harinya dan resiko pembusukan yang menyebabkan kerugian. Pak Rizky mencoba menghadapi hal tersebut dengan pembelanjaan harian. Batas pembelian maksimal 500.000 per jenis sayur dan target penjualan harian di atas 500 untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Warung Sayur Rizky Jaya sudah berdiri selama 3 tahun, berlokasi di halaman rumah Pak Rizky di daerah Babaran, Umbul Raharjo, Yogyakarta. Warung ini buka setiap hari dari pukul 6 pagi sampai jam 7 malam. Pak Rizky membeli sayur dari Pasar Giwangan dan juga memesan dari Tengkulak. Lalu penjualannya secara langsung ke konsumen. Sayur yang dijual meliputi bayam, wortel, kangkung, tomat, cabai, dan juga pelengkap seperti tahu, tempe, dan mie instan. Dari wawancara yang kami lakukan, kami menemukan beberapa pertanyaan kunci. Yang pertama, bagaimana Pak Rizky menghindari kerugian akibat sayur tidak laku? Yang berikut, metode pencatatan apa yang digunakan? Dan yang terakhir, apakah metode tersebut relevan dengan skala usahanya? Tujuan kami adalah untuk menganalisis praktik yang dilakukan Pak Rizky dan memberikan saran manajemen biaya yang lebih efisien, terutama setelah pendampingan dilakukan. Kondisi sebelum pendampingan. Sebelum dilakukan pendampingan, pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan sangat sederhana. Hanya menuliskan pengeluaran dan pemasukan tanpa rincian. Biaya-biaya kecil seperti plastik atau transportasi sering tidak dicatat. Selain itu, tidak ada evaluasi harian dan kerugian dari sayur busuk, hanya diatasi dengan mengandalkan pengalaman saja. Setelah dilakukan pendampingan sederhana dan pemberian inovasi, terjadi beberapa perubahan positif. Yang pertama, Pak Rizky mulai menggunakan buku kas harian dengan format yang lebih rapi. Lalu, semua pengeluaran termasuk biaya kecil kini sudah dicatat secara rutin. Evaluasi harian dilakukan untuk melihat jenis sayur yang paling laku dan mana yang sering rugi. Strategi pencegahan kerugian mulai diterapkan, seperti mengurangi pembelian sayur yang mudah busuk, membuat paket hemat, serta memberikan diskon menjelang sore. Selain itu, beliau juga menyimpan sayur di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung untuk mengurangi kerusakan, seperti penyimpanan pada lemari es. Beberapa strategi penting yang diterapkan Pak Rizky antara lain pencatatan manual. Meskipun sederhana, pencatatan manual dilakukan secara konsisten setiap malam. Tujuannya adalah untuk memantau arus kas, menyesuaikan harga jual dengan kondisi pasar, dan sebagai dasar untuk belanja esok hari. Strategi belanja. Belanja dilakukan setiap pagi agar sayur tetap segar. Jumlah pembelian disesuaikan dengan permintaan harian. Ada batas maksimal pembelian, yaitu 500.000 per jenis sayur untuk menghindari kerugian karena stok berlebih. Berikut, menghadapi harga naik dan sepinya pembeli. Mengurangi volume pembelian sayur yang kurang laku, menjual dalam paket kecil atau hemat, memberikan diskon di sore hari untuk menghindari pembusukan, menurunkan margin keuntungan demi menjaga perputaran modal. Yang berikut, ada target penjualan harian. Setiap hari target minimal harus lebih dari 500.000. Jika tidak, maka pembelian esok hari dikurangi.
Sisa stok dicatat dan dijual dalam bentuk lain seperti paket kecil atau hemat. Strategi promosi diperbaiki, misalnya dengan sistem pre-order atau diskon. Dari studi ini, kami menyimpulkan bahwa meskipun tanpa teknologi digital, UMKM seperti warung sayur Pak Rusky Jaya bisa tetap bertahan dan berkembang dengan strategi yang disiplin dan adaptif. Pencatatan harian, pembelanjaan yang hati-hati, dan fleksibilitas dalam menghadapi kondisi pasar adalah kunci dari manajemen keuangan yang baik. Pendampingan sederhana pun dapat memberikan perubahan yang baik dan nyata dan membantu pelaku usaha memahami serta mengontrol keuangannya lebih baik. Sebagai penutup, kami merekomendasikan beberapa hal. Mulai mencoba aplikasi pencatatan sederhana, misalnya berbasis HP, agar rekap data lebih cepat. Yang berikut, menjalin kerjasama lebih erat dengan pemasok, agar bisa mendapat informasi harga dan potongan harga. Yang berikut ada mengelola sayur yang tidak laku menjadi produk yang baru seperti sayur matang atau paket siap masak. Yang berikut mengoptimalkan promosi melalui WhatsApp atau media sosial lokal. Dan yang terakhir melakukan evaluasi mingguan agar strategi pembelanjaan bisa lebih terarah. Demikian presentasi dari kami mengenai pengelolaan keuangan warung sayur Rusky Jaya. Semoga laporan ini bisa menjadi gambaran bagaimana UMKM bisa berkembang melalui pencatatan sederhana dan strategi adaptif. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.